Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku. Ku perlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Allah dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang dikisahkan dalam bacaan Injil dan kelanjutannya dari perikop sebelumnya adalah sebuah perjumpaan dalam hari raya Hanukkah atau hari raya pentabisan Bait Allah. Hari raya ini biasanya dirayakan pada bulan pertengahan Desember. Yang dirayakan atau dalam pentabisan Bait Allah ini adalah pentabisan kembali Bait Allah
yang dilakukan oleh Yudas Makabe setelah bait Allah dicemarkan oleh Raja Epifanes IV Antiochus, Raja Asyur. Maka Yudas Makabe ini mentahirkan kembali bait Allah pada tahun 1064 sebelum Masehi. Dan peristiwanya terjadi di Serambi Salomo, perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Terjadi dialog terjadi perdebatan, dan juga Tuhan Yesus akan dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi karena dianggap menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Tuhan Yesus berusaha menerangkan menjelaskan siapa Dia. Bahkan Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini sebutan Allah ditujukan kepada para hakim yang dalam keputusannya bertindak atas nama Allah. Kalau para hakim saja disebut Allah, apalagi Yesus sebagai putra Allah, anak Allah, tentu berhak menyatakan demikian. Dia sebagai anak Allah, putra Allah, utusan Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya kesatuan dengan Bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi orang-orang mencoba untuk menangkap Yesus, tapi luput dari tangan mereka. Kesatuan yang dinyatakan Yesus tentu bukan kesatuan kesamaan dalam kesamaan atau sederajat dengan Bapa dengan Allah, namun dalam kesatuan jiwa, kesatuan relasi, kesatuan dalam pekerjaan. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus melihat apa yang dikerjakan Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hari raya pentabisan bait Allah dinyatakan bahwa tempat kehadiran Allah di tengah umatnya bukan lagi pada bait Allah di Yerusalem, namun ada pada Yesus Kristus, ada pada Tuhan Yesus. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini dinyatakan bahwa tempat kehadiran Allah dalam umatnya ada dalam diri Yesus. Dia yang bekerja dalam ketaatan dan dalam persatuan kasih dengan Bapanya. Maka juga dinyatakan bagi kita yang beriman kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, dinyatakan siapa Dia, siapa Yesus, bahwa Dia adalah Sang Mesias,
gembala yang berbicara dan bekerja ya, dalam kesatuan ya, dengan Bapaknya. Dalam diri Yesus Kristus, Bapa sendiri hadir berbicara dan bekerja ya, di tengah ya, umatnya, dan juga memberikan kepenuhan hidup yang tidak punah ya, tidak binasa ya, kepada kita. Untuk itu Presiden kasih ya, kita juga senantiasa sebagai murid ya, sebagaimana Tuhan Yesus tinggal dalam kesatuan dengan Bapaknya, maka hendaknya kita pun juga sebagai murid-muridnya ya, senantiasa tinggal dalam kesatuan ya, dengan Yesus Kristus ya, Tuhan kita ya, guru kita. Tinggal bersamanya, ada bersamanya ya, senantiasa mendengarkan pengajarannya ya, melihat apa yang dikerjakannya ya, merasakan apa yang dirasakan Tuhan kita, dan akhirnya kita mencontoh ya, meniru apa yang dilakukan Tuhan ya. Ini yang sebagai murid hendaknya proses ini ada dalam diri kita, tinggal dalam Tuhan, dan akhirnya ya, bertindak ya seperti yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita.